Perkenalkan, nama saya Rasya Rahmadina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi matriks. Matriks adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Matriks A yang berisi elemen-elemen H memiliki bentuk standar. A sama dengan A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Dimensi atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolom matriks tersebut. Matriks khusus. Vektor baris sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah baris dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Vektor baris B dengan n buah elemen memiliki dimensi buka kurung I kali n tutup kurung dengan bentuk standar. Contoh vektor baris B sama dengan buka kurung 2 minus 3 7 tutup kurung. Vektor kolom K dengan M buah elemen memiliki dimensi buka kurung M kali I tutup kurung dengan bentuk standar. Matriks bujur sangkar, sebuah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom matriks bujur sangkar. S dengan elemen Sij dan berdimensi Nxn memiliki bentuk standar. Matriks identitas, sebuah matriks bujur sangkar di mana sepanjang seluruh elemen diagonal utamanya bernilai I dan elemen-elemen yang lainnya sama dengan 0. Matriks identitas disebut juga matriks satuan. Dan ada matriks transpos, ubahan dari matriks awal di mana unsur barisnya menjadi kolom dan unsur kolomnya menjadi baris. AT sama dengan buka kurung AIJ tutup kurung T sama dengan buka kurung AJI tutup kurung. Matriks simetris, suatu matriks bujur sangkar dikatakan simetris jika awal sama dengan matriks transposnya atau A sama dengan AT, AIJ sama dengan AJI untuk setiap IJ-nya. Terus di sini ada contoh hukum transposisi matriks. Buka kurung A pangkat T tutup kurung pangkat T sama dengan A pangkat T ditambah B pangkat T tutup kurung pangkat T sama dengan A tambah B. A pangkat A tutup kurung pangkat T sama dengan A pangkat T. Buka kurung AB tutup kurung pangkat T sama dengan B pangkat T kali A pangkat T. Terus ada hukum perkalian matriks. Buka kurung AB tutup kurung C sama dengan A buka kurung BC tutup kurung. A buka kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Buka kurung A tambah B tutup kurung C sama dengan AC tambah BC. Operasi matriks, menghitung perkalian matriks dengan skalar K jika A sebuah matriks dikalikan dengan K bilangan konstan, maka KA sama dengan K buka kurung AIJ tutup kurung. Terus ada determinan. Konsep yang terpenting dalam aljabar matriks adalah determinan. Jika suatu matriks berbentuk bujur sangkar, umumnya disebut matriks bujur sangkar, maka elemen-elemen matriksnya dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determinan. Determinan merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Dan di sini ada determinan matriks 1 kali 1. Determinan matriks 1 kali 1 adalah nilai elemen itu sendiri. Misalkan matriks A sama dengan buka kurung 5 tutup kurung, maka A sama dengan 5, A sama dengan minus 10, maka A sama dengan minus 10. Terus ada determinan matriks 2 kali 2. Determinan matriks 2 kali 2 adalah selisih antara hasil perkalian diagonal utama dengan hasil perkalian diagonal bantu. Dan ada determinan matriks 3 kali 3. Terus ada determinan metode Laplace. Dan di sini ada inverse matrix. Matriks A memiliki inverse yaitu A kurang I. Jika matriks A berupa matriks bujur sangkar, determinan A 0 A minus I sama dengan ADJ buka kurung A tutup kurung. Determinan A ADJ buka kurung A tutup kurung adalah hasil dari transpose matriks kofaktor. Terus di sini ada aplikasi matriks.
Penyalur minuman mineral mencatat penjualan per minggu untuk 3 jenis ukuran, yaitu A sama dengan 1500 mili, B sama dengan 1000 mili, dan C sama dengan 600 mili. Dan di 3 tempat yang berbeda, toko pengecer biaya produksi setiap jenis produk, yaitu A sama dengan 2250, B sama dengan 1950, C sama dengan 1750. Jumlah minuman yang terjual pada setiap tempat seperti berikut. Di sini ada jumlah minuman yang terjual pada setiap tempat. Maka inverse matrix ADJ, A sama dengan minus 1, minus 1, 3. Di bawahnya ada 3, minus 1, minus 1. Terus bawahnya ada minus 1, 3, minus 1. ADJ, A sama dengan minus 1, 3, minus 1. Minus 1, minus 1, 3. Terus bawahnya ada 3, minus 1, minus 1. A pangkat min 1 sama dengan ADJ A per determinan A. Minus 1, 3, minus 1. Minus 1, minus 1, 3. 3, minus 1, minus 1. A pangkat min 1 sama dengan min 0,25, 0,75, 0,25, 0,25, min 0,25, min 0,25, 0,75, 0,75, min 0,25, min 0,25. Aplikasi inverse dalam persamaan linier. Total penerimaan toko A, TR A sama dengan 125, 420, 208. Total penerimaan toko A, TRA sama dengan 125, 420, 280. 3.500, di bawahnya ada 3.000, terus di bawahnya lagi ada 2.250, sama dengan 2.327.500. Terus ada total penerimaan toko B. Total penerimaan toko B, TR B sama dengan 160, 560, 300. Terus ada 3.250, 3.100, 2.500, dan hasilnya 3.008.000, 8.600. Terus total penerimaan toko C, TRC sama dengan 200, 480, 60, 4.000, 3.200, 2.200, sama dengan 1.118.000. Dan di sini saya mau ngasih contoh soal. Harga 3 baju dan 2 kaos adalah Rp 280.000, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos yang sama adalah 210.000. Tentukan harga 6 baju dan 5 kaos. Persoalan di atas diterjemahkan dalam bentuk model matematika dengan memisalkan harga tiap baju X dan harga tiap kaos Y, sehingga diperolehkan sistem persamaan sebagai berikut. 3X ditambah 2Y sama dengan 280.000, X tambah 3Y sama dengan 210. Sistem persamaan tersebut jika dibuat dalam bentuk matriks menjadi perkalian. Matriks tersebut berbentuk buka kurung 3, 2, 1, 3. Terus X, Y sama dengan 280.000 dan 210.000. A sama dengan 3, 2, 1, 3, X sama dengan X, Y, dan C sama dengan A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, sama dengan 1 per 9 min 2, buka kurung 3, min 2, terus di bawahnya min 1, dan 3, sama dengan 1 per 7, terus 3, min 2, min 1, dan 3. Buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 1 per 7, buka kurung 3, min 2, terus min 1, dan 3. Buka kurung 280.000, di bawahnya 210.000. Sama dengan 1 per 7, buka kurung 420.000, dan 350.000 tutup kurung. Jadi hasilnya 60.000 dan 50.000. Soal yang kedua, Asep membeli 2 kilo mangga dan 1 kilo apel, dan ia harus membayar 15.000, sedangkan Intan membeli 1 kilo mangga dan 2 kilo apel dengan harga 18.000. Berapa harga 1 kilo mangga dan 1 kilo apelnya? Harga mangga sama dengan X, harga apel sama dengan Y. Asep membeli mangga 2 dan apel 1 dengan harga 15.000. Intan membeli mangga 1 dan apel 2 dengan seharga 18.000.
2x ditambah y sama dengan 15.000. X tambah 2y sama dengan 18.000. Terus di bawahnya 2, 1, 1, 2, tutup kurung, buka kurung, X, Y, tutup kurung, sama dengan 15.000 dan 18.000. Didapat persamaan AB sama dengan C, maka B sama dengan ACA min 1 sama dengan 1 per determinan A, buka kurung 2, min 1, tutup kurung, min 1. Min 1 dan 2, tutup kurung, sama dengan 1 per 3, buka kurung 2, min 1 dan min 1 dan 2, tutup kurung, sama dengan 2 per 3 min 1 per 3 min 1 per 3 dan 2 per 3. B sama dengan AC, terus XY sama dengan 2 per 3 min 1 per 3 min 1 per 3 dan 2 per 3. Jadi buka kurung 15.000 dan 18.000, tutup kurung. XY sama dengan 10.000 dikurangi 60.000 min 5.000 ditambah 12.000, 4.000 dan 7.000. Jadi totalnya 4.000 dan 7.000. Jadi harga mangga adalah 4.000 per kilo dan harga apel adalah 6.000 per kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nazila Subhan Aulia dengan NIM 63251303. Saya dari kelas akuntansi 631B03. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial dalam ekonomi. Yang pertama, ada definisi. Definisi diferensial dalam ekonomi adalah konsep yang berasal dari kalkulus diferensial yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu variabel ekonomi akibat perubahan kecil pada variabel lain. Dengan kata lain, diferensial membantu ekonomi menganalisis seberapa cepat dan seberapa besar perubahan ekonomi terjadi. Selanjutnya ada rumus umum. Yang pertama, ada Y sama dengan A kali X pangkat N. Maka Y aksennya sama dengan N kali A kali X pangkat N min 1. Yang kedua, Y sama dengan U kali V. Maka Y aksennya sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Yang ketiga, ada Y sama dengan U per V. Maka Y aksennya adalah U aksen kali V minus U kali V aksen per V kuadrat. Selanjutnya, di sini ada penerapan. Elastisitas, saya beri simbol dengan huruf M. Yang pertama itu ada permintaan dengan simbol MD, penawaran dengan simbol MS, dan produksi dengan simbol MP. Di sebelah kanan juga ada, kalau misalkan M lebih besar dari 1, itu namanya elastik. Kalau M lebih kecil dari 1, itu namanya inelastik. Kalau M sama dengan 1, itu namanya uniter. Selanjutnya di sini ada contoh soal elastik. Fungsi penawaran QS sama dengan 2P kuadrat plus 4P min 5. P-nya itu 10, tentukan MS dikali PS. Di sini kita turunkan dulu 2P kuadrat plus 4P min 5 menjadi 4P plus 4. Dan jawabannya kita masukkan di sini MS sama dengan 4 dikali 10 plus 4. Kenapa dikali 10? Karena dia P-nya itu 10. Maka jadi 4 dikali 10 plus 4 kali 10 per 2 kali 10 kuadrat plus 4 kali 10 min 5. Sama dengan 404 per 235. Hasilnya 1,87. Karena M ini lebih besar dari 1, maka soal yang ini namanya elastik. Selanjutnya ada contoh soal inelastik. Fungsi permintaan QD sama dengan 300 min 2P kuadrat. P-nya itu 5, maka tentukan MD kali PD. Di sini kita turunkan dulu 300 min 2P kuadrat menjadi min 4P. Jadi di sini jawabannya MD sama dengan min 4 dikali 5. Kenapa 5? Karena di sini P-nya 5. Jadi MD sama dengan min 4 dikali 5 kali 5 per 300 min 2 kali 5 kuadrat.
sama dengan min 100 per 250. Di sini pecahannya saya sederhanakan menjadi min 2 per 5. Dan hasilnya sama dengan min 0,4. Karena M lebih kecil dari 1, maka soal ini adalah inelastik. Sekian penjelasan dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Florencia Melani Damanik dengan NIM 63251358. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika ekonomi, yaitu mengenai integral tak tertentu. Definisi integral di sini yaitu suatu fungsi matematika yang merupakan inverse atau kebalikan dari suatu turunan atau diferensial. Untuk integral tak tertentu ini, variabel integrasinya tidak memiliki batas sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tertentu ini berbentuk fungsi fx memuat konstanta real sembarang. Integral ini dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tertentu dan integral tertentu. Nah, di sini integral tak tertentu merupakan kebalikan dari diferensial. Proses mengintegralkan disebut juga dengan integrasi. Jika turunan suatu fungsi dinyatakan dengan y sama dengan fx, maka untuk menentukan fungsi asalnya dicari dengan pengintegrasian, yaitu di sini fx sama dengan integral fx dikali dx. Jadi bentuk umum integral dari fx adalah integral fx kali dx sama dengan fx plus k, yang dimana k adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu, sedangkan fx dx adalah diferensial dari fx, lalu fx itu adalah integran, dan dx adalah diferensial. Sedangkan fx plus k adalah fungsi asli atau fungsi asal dengan fx, yaitu integral partikular. Rumusnya di sini kita memakai integral x pangkat n kali dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1, di mana n tidak terhingga min 1. Atau yang kedua, di sini integral fx kali dx sama dengan fx plus konstanta. Lalu di sini, untuk kaidah-kaidah integrasi tak tertentunya, kaidah yang pertama yaitu di sini ada fungsi pangkat, yang dimana rumusnya yaitu di sini kita pakai integral x pangkat n kali dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus konstanta. Di sini contohnya yang pertama adalah di sini integral atau 6x plus 2 dikali dx sama dengan 1 per 1 plus 1, 6x pangkat 2 ditambah 2x plus konstanta sama dengan 1 per 2 dikali 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah konstanta, hasilnya di sini 3x pangkat 2 ditambah 2x plus konstanta. Untuk yang keduanya yaitu fungsi logaritmis. Di sini rumusnya yaitu integral 1 per x kali dx sama dengan in x plus konstanta. Contohnya yang pertama, integral 3x pangkat min 1 kali dx, hasilnya yaitu 3 integral x pangkat min 1 kali dx sama dengan 3 kali ing x plus konstanta. Untuk yang ketiga, di sini ada fungsi eksponensial, yaitu rumusnya integral e pangkat x kali dx sama dengan e pangkat x plus konstanta. Contohnya di sini, yang pertama integral 9 kali e pangkat min 3x kali dx, hasilnya yaitu 9e pangkat min 3x plus min 3 plus konstanta, hasilnya min 3e pangkat min 3x plus konstanta. Untuk yang keempat yaitu fungsi penjumlahan. Di sini kita memakai rumus integral fx plus g x kali dx, yaitu integral fx kali dx plus integral gx kali dx sama dengan fx plus gx plus konstanta. Jadi misalkan contoh di sini yang pertama, aku buat integral 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x tambah 3 dikali dx sama dengan 1 per 4 dikali 4x pangkat 4 dikurang 3 per 3x pangkat 3 plus 5 per 2x pangkat 2 plus 3x plus konstanta. Hasilnya di sini x pangkat 4 min x pangkat 3 plus
5/2x pangkat 2 ditambah 3x plus konstanta. Yang kelima, di sini ada fungsi perkalian. Rumusnya kita memakai integral n fx kali dx sama dengan n integral fx kali dx n tak terhingga 0. Contohnya yang pertama di sini integral 2 akar x kali dx. Hasilnya yaitu integral 2 kali x 1/2 kali dx, hasilnya ialah di sini 4/3 x akar x plus konstanta. Untuk penerapannya di sini C atau bisa kita sebut biaya tetap sama dengan integral MC atau bisa disebut biaya marginal dikali dq atau diferensial kuantitas. Nah, di sini MC-nya sama dengan C pangkat 1. AC-nya di sini sama dengan rumusnya C per Q. Mari kita langsung masukkan ke contoh soal. Yang pertama di sini contoh soalnya, diketahui fungsi biaya marginal yaitu 4Q kuadrat dikurang 8Q plus 12. Tentukan fungsi biaya total C atau biaya tetap, lalu tentukan fungsi biaya rata-rata atau AC. Cara penyelesaiannya yang pertama di sini, biaya tetapnya atau kita sebut C sama dengan integral 4Q kuadrat min 8Q plus 12dq, hasilnya yaitu 4/3Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 12Q plus konstanta. Lalu untuk menyelesaikan fungsi biaya rata-rata atau AC-nya di sini kita memakai rumus AC sama dengan C per Q, yaitu cara penyelesaiannya AC sama dengan 4/3Q kuadrat, Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 12Q plus 100 per Q. Hasilnya AC yaitu 4/3Q kuadrat min 4Q plus 12 plus 100 per Q. Untuk contoh soal yang kedua, marginal revenue atau MR. Di sini diketahui fungsi marginal revenue atau MR suatu perusahaan adalah 20 kurang 4Q. Tentukan fungsi pendapatan total atau R, itu disebut revenue. Kedua, tentukan fungsi pendapatan rata-rata atau average revenue atau bisa disebut AR. Di sini cara penyelesaiannya yang pertama kita mencari fungsi pendapatan total atau R-nya. Kita masukkan rumus MR atau marginal revenue sama dengan R sama dengan integral MR dikali dq. Kita masukkan integral 20 min 4Q kali dq, hasilnya di sini yaitu R sama dengan atau total revenue-nya 20Q min 2Q pangkat 2. Hasil dari revenue itu adalah 20Q min 2Q pangkat 2. Lalu kita mencari fungsi pendapatan rata-rata atau bisa disebut AR. Rumusnya di sini kita pakai AR sama dengan R per Q, yaitu 20Q min 2Q pangkat 2 per Q. Hasilnya AR sama dengan 20 min 2Q. Demikianlah materi matematika ekonomi mengenai integral tak tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa, NIM 632513333 dari kelas akuntansi 631B07. Saya ingin menjelaskan materi tentang integral tentu. Simak videonya. Untuk pengertian integral tentu yaitu integral yang memiliki batas nilai tertentu, misalnya dari A sampai B, menghasilkan nilai tunggal yang tetap, merepresentasikan akumulasi nilai atau luas yang di bawah kurva. Untuk rumusnya yaitu menggunakan integral B A f x dx sama dengan f b min f a. Untuk contoh soalnya yaitu integral batas bawah 2, batas
atas 3, 9x pangkat 2 dx sama dengan 3x. Sama dengan 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 3. Hasilnya 3 dikali 27 dikurangi 3 dikali 8 sama dengan 81 dikurangi 24. Hasil akhirnya 57. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem penawaran dan permintaan pada surplus konsumen dan surplus produsen. Untuk surplus konsumen yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen tertentu berdasarkan tingkat harga pasar suatu barang tertentu. Untuk contoh soalnya yaitu ada diketahui permintaan PD sama dengan 50 dikurangi 5Q, harga pasar PO sama dengan 25. Hitung surplus konsumen, yaitu CS sama dengan integral batas bawahnya 0 dan batas atasnya Q 0. Untuk fungsinya FQ DQ dikurangi PO dikali QO. Penyelesaiannya yaitu PD sama dengan 50 dikurangi 5Q dan PO sama dengan 25. Sebelum itu kita mencari QO-nya terlebih dahulu ya guys. Yaitu QO sama dengan 25 sama dengan 50 dikurangi 5Q. 5Q-nya kita ubah ke kiri yaitu 5Q sama dengan 25. Hasilnya Q sama dengan 5. Kita kembali ke rumus awalnya. Integral batas bawah 0 dan batas atas 5. Untuk fungsinya 50 dikurangi 5Q dq sama dengan 50Q dikurangi 5 per 2Q pangkat 2 dengan luas area 0,5 sama dengan 250 dikurangi 62,5 dikurangi P sama dengan 187,5. Untuk menghitung PO dikali QO-nya yaitu 250 dikali 5 hasilnya 125. Untuk hasil akhirnya CS sama dengan 187,5 dikurangi 125 sama dengan 62,5. Untuk contoh soal berikutnya yaitu hitung surplus konsumen dengan fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 4P dengan tingkat harga pasar 5. Rumusnya sama seperti tadi, CS sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas Q 0. Fungsinya Q dq dikurangi PO dikali QO. Penyelesaiannya yaitu Q sama dengan 40 dikurangi 4P, P-nya sama dengan F Q, 4P sama dengan 40 dikurangi Q. P sama dengan 10, P sama dengan 10 dikurangi 1 per 4Q. Untuk PO-nya yaitu 5, P sama dengan 40 dikurangi 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kembali ke rumus awal. CS sama dengan integral batas bawah 0, batas atas 20. Fungsinya yaitu 10 dikurangi 1 per 4Q. dq dikurangi 5 dikali 0 sama dengan 10Q dikurangi 1 per 8Q pangkat 2 dikurangi 5 dikali 20. 10 dikali 20 dikurangi 1 per 8 Q2. Untuk luas areanya yaitu 0,20 dikurangi 100 sama dengan 10 dikali 20 dikurangi 1 per 8 dikali 400 dikurangi 0 dikurangi 100 sama dengan 200 dikurangi 50 150.
dikurangi 100 sama dengan 50. Selanjutnya untuk surplus produsen, yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih yang didapatkan oleh produsen berdasarkan tingkat harga pasar suatu barang yang ditawarkan. Kita akan mengambil contohnya, yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 20 ditambah 2Q. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 40? Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus PS sama dengan P0 dikali Q0 dikurangi integral batas bawahnya 0 batas atasnya Q0 dengan fungsi F sama dengan fungsi FQ dQ. Kita mencari Q0 nya dulu. Untuk PO nya yaitu 40 sama dengan 20 ditambah 2Q. 2Q nya ke kiriin sama dengan 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. Kita kerjakan menggunakan rumus di atas. PS sama dengan 40 dikali 10 dikurangi integral batas bawah 0 batas atas 10. Fungsinya 20 ditambah 2Q dQ. 40 dikali 10 hasilnya 400 dikurangi integral batas bawah 0 batas atas 10. 20 ditambah 2Q dQ sama dengan 400 dikurangi 20Q ditambah Q pangkat 2. 400 dikurangi 20 dikali 10 ditambah 10 pangkat 2 dikurangi 20 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 400 dikurangi 200 ditambah 100. 400 ditambah 400 dikurangi 300 hasil akhirnya yaitu 100. Sekian penjelasan materi integral tentu dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Len Claudia Effendi dengan NIM 632511326. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan ekonomi dari matriks, integral tak tentu, integral tertentu, dan juga diferensial. Sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan matriks dalam ekonomi. Saya mengambil contoh soal yaitu Civil Sarjaya Abadi yang memiliki 3 cabang toko yaitu toko P, Q, dan R memiliki data operasional per minggu sebagai berikut. Ada matriks jumlah penjualannya dengan order 3x3 bisa kita lihat, dan juga matriks 3x3 matriks harga ecerannya, kolom 1 harga di toko P, kolom 2 harga di toko Q, dan kolom 3 harga di toko R, dan juga matriks per unit atau C. Untuk menghitung total cost, kita tinggal mengkalikan matriks Q dengan matriks C. Untuk penerimaan total atau TR, kita menggunakan perkalian elemen diagonal hasil matriks Q dikali matriks H. Dan untuk keuntungan total, per minggu setiap toko sama dengan TR dikurang TC. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan biaya total. Matriks TC dikali dengan matriks C, maka jadilah toko P dalam baris 1, 110 dikali 2500 ditambah 400 dikali 2000 ditambah 250 dikali 1500, maka hasilnya 1.450.000. Dan juga toko Q yang baris kedua, 150 dikali 2500, 500 dikali 2000, 320 dikali 1500, hasilnya 1.855.000. Dan untuk baris ketiga yaitu toko R, 180 dikali 2500 ditambah 90 dikali 2000 ditambah 70 kali 1500, maka hasilnya 735. Maka kita mendapatkan matriks yang baru yaitu matriks TC dengan
komponen 1.450.000, 1.855.000, dan juga 735.000. Nah, untuk menghitung perhitungan penerimaan total atau TR, dihitung berdasarkan harga eceran masing-masing toko. Toko P yaitu 110 kali 4.000 ditambah 400 kali 3.200 ditambah 250 dikali 2.500, maka totalnya 2.345.000. Toko Q juga menggunakan perkalian 150 dikali 3.800 ditambah 500 dikali 3.500 ditambah 320 dikali 2.800, maka totalnya 3.216.000. Toko R juga yaitu 180 dikali 4.200 ditambah 90 dikali 3.400 ditambah 70 dikali 2.600, maka harganya 1.244.000. Kita memperoleh matriks baru yaitu matriks TR dengan komponen isinya yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk menghitung perhitungan keuntungan total, kita tinggal mengurangi TR dikurangi dengan TC. TR-nya dengan isinya segini dikurangi TC sama dengan matriks yang baru yaitu matriks keuntungan dengan komponen isinya 895.000, 1.361.000, dan juga 509.000. Maka hasil akhirnya keuntungannya yaitu toko P 895.000, toko Q 1.361.000, dan toko R 509.000. Sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Saya di sini mengambil contoh soal yaitu diketahui biaya marginal atau MC sama dengan 5Q pangkat 3 min 2Q plus 100. Yang ditanya adalah tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total ini kita bisa dapatkan dengan mengintegralkan fungsi biaya marginal atau MC. Dari MC ini 5Q pangkat 3 min 2Q plus 100 dq kita integralkan menjadi 5 per ini pangkat 3 ditambah 1 Q 3 pangkat 3 nya ditambah 1 juga dikurang 2 ini karena Q ini pangkatnya 1 maka 1 ditambah 1 2 dibagi 1 tambah 1 Q ini pangkatnya 1 ditambah 1 juga jadinya Q2 plus 100 Q. Kenapa Q di sini ada? 100 di sini sama dengan Q-nya itu 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka jadilah Q-nya muncul di sini. Maka hasil TC-nya yaitu 5 per 4 Q pangkat 4 min 2 per 2 Q pangkat 2 plus 100 Q plus C. Hasilnya yaitu 1,25 Q 4 Q pangkat 4 min Q2 plus 100 Q plus C. Nah, untuk biaya rata-ratanya kita tinggal membagikan total cost dengan Q-nya. Maka rumusnya AC sama dengan TC per Q. Fungsi yang sudah kita dapatkan di atas tinggal kita bagi dengan Q. Maka di sini dibagi Q 1,25 Q pangkat 4 dibagi Q jadinya pangkat 3. Q pangkat 2 dibagi Q jadinya pangkat 1. Q pangkat 1 100 Q dibagi Q jadi 100 dan C dibagi Q sama dengan C bagi Q. Nah, untuk fungsi hasil akhir biaya rata-ratanya yaitu ini. Nah, yang ketiga ini ada penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Di sini saya mengambil contoh soal, yaitu misalnya permintaan jasa cuci motor yang dinyatakan oleh PD sama dengan 100 min 4Q dan harga jasa yang berlaku di pasar adalah P0 sama dengan Rp60. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah surplus konsumen menggunakan integral. Identifikasi datanya kita mendapatkan fungsi permintaan yaitu P sama dengan 100 min 4Q dan harga pasar P0 yaitu Rp60. Untuk mencari kuantitas keseimbangan atau Q0, kita masukkan nilai P0-nya yaitu 60 ke dalam fungsi permintaan untuk mencari jumlah unit yang diminta. 60 sama dengan 100 min 4Q, kita pindahkan 4Q-nya ke kiri menjadi positif dan 60-nya pindahkan ke kanan menjadi negatif. Maka jadilah 4Q sama dengan 100 min 60. 4Q sama dengan 40, Q-nya 40 dibagi 4 yaitu 10. Maka kita mendapatkan Q0-nya yaitu 10. Nah, rumus untuk menghitung surplus konsumen dengan integral adalah CS sama dengan integral Q0, 0, fungsi Q, dQ dikurang P0 dikali Q0.
Tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya nilainya, maka dapatlah kita CS sama dengan 100 min 2Q pangkat 2 10 10 0 min 600. Hasil akhirnya juga dalam kurung 1000 min 200 tutup kurung min 600. Maka 800 dikurang 600 sama dengan 200. Kesimpulannya, besarnya surplus konsumen untuk jasa cuci motor tersebut adalah Rp200. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan penerapan diferensial dalam ekonomi. Contoh soalnya saya mengambil yaitu, jika diketahui fungsi biaya total atau C sama dengan Q pangkat 3 min 6Q pangkat 2 plus 15Q plus 10. Dan fungsi biaya marginalnya yaitu MC sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q pangkat 2 min 12Q plus 15. Nah, untuk mencari titik minimum MC, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi tersebut dan membuatnya sama dengan 0 atau fungsi turunan fx sama dengan 0. Fungsi yang akan kita minimumkan yaitu adalah MC ya, maka jadinya turunan MC. Dari MC, turunan pertama yaitu ini 2, pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6. Pangkatnya dikurang 1, maka jadinya pangkatnya 1. Jadilah 6Q min 12. Kenapa ini jadi 12? Q-nya pangkat 1, pangkatnya dikurang 1, maka pangkatnya habis. Jadilah 6Q min 12. Nah, syarat minimum yaitu MC turunan sama dengan 0. Maka 6Q min 12 sama dengan 0. Kita pindahkan 12-nya menjadi ke kanan, jadilah positif. Jadi 6Q sama dengan 12. Q sama dengan 12 dibagi 6 yaitu 2. Jadinya Q2. Biaya marginal akan mencapai titik minimum saat perusahaan memproduksi 2 unit. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai MC minimumnya. Setelah mengetahui Q sama dengan 2, kita masukin aja nilai tersebut ke dalam persamaan MC untuk mengetahui berapa besar biayanya. Karena kita telah mendapatkan 2 ini, maka fungsinya 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 12 kali 2 plus 15. Maka 3 kali 4 dikurang 24 ditambah 15 jadinya 12 min 24 plus 15 jadinya MC-nya tuh 3. Jadi nilai biaya marginal minimumnya itu 3. Nah, untuk menghitung biaya totalnya yang dikeluarkan saat MC minimum itu tinggal masukkan Q2-nya ke dalam persamaan biaya total yang asli. Nah, persamaan biaya total yang asli yaitu kan C sama dengan Q pangkat 3 min 6Q2 plus 15Q plus 10. Q-nya kita ganti dengan 2, maka jadinya 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 di plus 15 kali 2 plus 10. Maka jadinya tuh C sama dengan 8 dikurang 6 kali 4 ditambah 30 ditambah 10. Jadinya 8 dikurang 24 ditambah 30 ditambah 10. Jadinya C-nya sama dengan 24. Jadi besar biaya total atau C saat MC minimum adalah 24. Ringkasannya yaitu jumlah produksinya Q sama dengan 2 unit, biaya marginal minimumnya adalah 3, dan biaya totalnya ada 24. Ya, cukup berikut penjelasan saya tentang penerapan matriks, integral tertentu, dan diferensial dalam ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kairuni Sanur Adinda dengan NIM 632516636. Pada pembahasan ini, saya akan menggabungkan 4 konsep matematika ekonomi, yaitu matriks, integral tertentu, dan diferensial untuk penerapannya dalam ekonomi. Langsung saja kita baca soalnya. Sebuah perusahaan CV Maju Bersama memiliki 3 cabang toko. Toko A, toko B, dan toko C, yang menjual 3 jenis produk. Produk 1, produk 2, dan produk 3. Diketahui, matriks jumlah penjualan per minggu
atau yang disimbolkan sebagai Q dengan berordo 3x3, yaitu dengan baris pertama menunjukkan jumlah penjualan toko A untuk produk 1, 2, dan 3, yaitu 120, 200, 150. Dan baris kedua menunjukkan toko B untuk produk 1, 2, dan 3, yaitu 100, 250, dan 180, dan yang terakhir yaitu baris ketiga menunjukkan toko C untuk produk 1, 2, dan 3, yaitu 140, 160, dan 130. Selanjutnya, matriks harga jual per unit atau yang disimbolkan sebagai H, yaitu matriks harga jual per unit berordo 3x3 juga. Baris pertama menunjukkan harga jual produk 1, 2, dan 3 di toko A, yaitu 4.000, 3.500, dan 3.000. Baris kedua menunjukkan harga jual di toko B, yaitu 4.200, 3.800, dan 3.200. Dan yang terakhir, baris ketiga menunjukkan harga jual di toko C, yaitu 3.900, 3.600, dan 3.100. Selanjutnya, ada biaya produksi per unit yang disimbolkan sebagai C. Matriks biaya produksi per unit berbentuk matriks kolom. Baris pertama menunjukkan biaya produksi produk 1 sebesar 2.500, baris kedua biaya produksi produk 2 sebesar 2.000, dan baris ketiga biaya produksi produk 3 sebesar 1.500. Lalu ada fungsi biaya marginal produksi dengan MC sama dengan 4Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 100. Lalu yang terakhir yaitu ada fungsi permintaan pasar, yaitu P sama dengan 500 dikurangi dengan 5Q. Di sini ada 6 pertanyaan agar kita dapat memaksimalkan 4 materi tersebut. Yaitu yang A, hitung biaya total produksi per minggu masing-masing toko. Yang B, hitung penerimaan total per minggu masing-masing toko. Yang C, tentukan keuntungan total per minggu masing-masing toko. Yang D, tentukan fungsi biaya total atau TC dari fungsi biaya marginal. Yang E, hitung surplus konsumen jika harga pasar sebesar Rp200. Dan yang terakhir yang F, tentukan jumlah produksi saat biaya marginal minimum dan nilai minimumnya. Untuk pertanyaan A, B, dan C, saya menggunakan matriks untuk menghitung biaya total dan penerimaan total masing-masing toko berdasarkan jumlah penjualan dan harga jual. Dari sini, saya dapat menentukan keuntungan setiap toko dengan mengurangkan biaya dari penerimaan. Konsepnya, untuk soal A, biaya total produksi itu adalah total biaya yang dikeluarkan toko untuk memproduksi seluruh barang yang dijual. Karena jumlah barang ada 3 produk, biaya produksi tiap produk berbeda, dan tiap toko menjual jumlah yang berbeda. Maka kita pakai perkalian matriks, yaitu antara jumlah penjualan dan biaya produksi per unit. Rumusnya ialah TC sama dengan Q dikali C. Q adalah matriks jumlah penjualan, dan C adalah faktor biaya produksi per unit. Secara konsep, jumlah barang dikali biaya per unit. Oke, langsung aja kita jawab soalnya. Toko A sama dengan 120 dikali 2.500 ditambah 200 dikali 2.000 ditambah 150 dikali 1.500 sama dengan 300.000 ditambah 400.000 ditambah 225.000. Hasilnya 925.000. Untuk toko B sama dengan 100 dikali 2.500 ditambah 250 dikali 2.000 ditambah 180 dikali 1.500 sama dengan 250.000 ditambah 500.000 ditambah 270.000. Hasilnya ialah 1.020.000. Dan toko C yang terakhir sama dengan 140 dikali 2.500 ditambah 160 dikali 2.000 ditambah 130 dikali 1.500 sama dengan 350.000 ditambah 320.000 ditambah 195.000. Hasilnya ialah 865.000. Artinya, biaya total toko A per minggu adalah 925.000. Biaya total toko B per minggu adalah 1.020.000 dan biaya total toko C per minggu adalah 865.000.
Selanjutnya, soal B ialah penerimaan total atau yang dilambangkan sebagai TR. Untuk soal B, kita masih menggunakan matriks. Konsepnya, penerimaan total adalah total uang yang diterima toko dari hasil penjualan. Penerimaan total dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual dengan harga jual masing-masing produk. Karena setiap produk memiliki harga berbeda, maka digunakan perkalian matriks antara jumlah penjualan dan harga jual. Sehingga rumusnya adalah TR sama dengan Q dikali H. Q adalah jumlah barang terjual dan H adalah harga jual per unit. Maka toko A sama dengan 120 dikali 4.000 ditambah 200 dikali 3.500 ditambah 150 dikali 3.000 sama dengan 480.000 ditambah 700.000 ditambah 450.000 sama dengan 1.630.000. Selanjutnya, toko B sama dengan 100 dikali 4.200 ditambah 250 dikali 3.800 ditambah 180 dikali 3.200 sama dengan 420.000 ditambah 950.000 ditambah 576.000 sama dengan 1.946.000. Dan yang terakhir, toko C sama dengan 140 dikali 3.900 ditambah 160 dikali 3.600 ditambah 130 dikali 3.100 sama dengan 546.000 ditambah 576.000 ditambah 403.000 sama dengan 1.525.000. Artinya, uang masuk toko A per minggu adalah 1.630.000, uang masuk toko B per minggu adalah 1.946.000, dan uang masuk toko C per minggu adalah 1.525.000. Selanjutnya, soal C. Dalam soal ini, kita masih menggunakan konsep matriks. Dalam soal ini, kita harus mencari keuntungan total. Keuntungan atau profit adalah selisih antara penerimaan total dan biaya total. Di sini, secara matematis, rumusnya ialah P sama dengan TR dikurangi TC. TR ialah penerimaan total dan TC ialah biaya total. Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Dari bagian sebelumnya, TR toko A adalah 1.630.000 dan TC toko A adalah 925.000. Lalu kita substitusi menjadi toko A sama dengan 1.630.000 dikurangi 925.000 sama dengan 705.000. Toko B yaitu TR-nya ialah 1.946.000 dikurangi TC-nya ialah 1.020.000 sama dengan 926.000. Dan yang terakhir, toko C ialah TR-nya 1.525.000 dikurangi TC-nya ialah 865.000 sama dengan 660.000. Sehingga keuntungan toko A sebesar 705.000, toko B sebesar 926.000, dan toko C sebesar 660.000. Artinya, toko dengan keuntungan terbesar adalah toko B. Sehingga secara ekonomi, kinerjanya paling baik. Selanjutnya D, yaitu biaya total. Pada soal D ini, saya menggunakan integral tertentu untuk menurunkan fungsi biaya total dari fungsi biaya marginal. Hal ini menunjukkan hubungan antara perubahan biaya dan jumlah produksi. Pada bagian ini diketahui fungsi biaya marginal, yaitu tambahan biaya untuk setiap tambahan satu unit produksi. Karena biaya marginal merupakan turunan dari biaya total, maka untuk memperoleh fungsi biaya total, kita melakukan integral terhadap fungsi biaya marginal. Maka diketahui pada soal MC sama dengan 4Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 100.
Rumus dari biaya total ialah TC sama dengan integral dari MC terhadap Q. Sehingga TC sama dengan integral dari 4Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 100 terhadap Q. Sehingga langkah selanjutnya kita harus mengintegralkan satu persatu. Integral dari 4Q kuadrat terhadap Q sama dengan 4/3Q pangkat 3. Integral dari min 8Q sama dengan min 4Q kuadrat. Dan integral dari 100 terhadap Q adalah 100Q. Dan langkah terakhir kita akan menambahkan konstanta C. C adalah biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya walaupun produksinya adalah 0. Hasilnya diperoleh fungsi biaya total sebesar 4/3Q pangkat 3 dikurangi 4Q kuadrat ditambah 100Q ditambah konstanta C yang mempresentasikan biaya tetap. Dari fungsi ini, perusahaan bisa menghitung biaya di jumlah produksi tertentu, membandingkan dengan penerimaan, dan menentukan tingkat produksi optimal. Jika teman-teman bingung kenapa ada plus C, itu karena integral tertentu selalu menghasilkan konstanta, yang dalam ekonomi berarti biaya tetap. Dan kalau Q sama dengan 0, lalu TC-nya berapa? Jawabannya TC sama dengan C, yaitu biaya tetap. Selanjutnya soal E, yaitu surplus konsumen. Pada soal ini, saya menggunakan integral tertentu untuk menghitung surplus konsumen, yaitu selisih antara kesediaan konsumen membayar dan harga pasar yang berlaku. Dengan menggunakan fungsi permintaan, saya menghitung luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Diketahui P sama dengan 500 dikurangi 5Q. P sama dengan 200. Langkahnya yang pertama kita harus mencari Q. Harga pasar yaitu 200 sama dengan 500 dikurangi 5Q. Hasil akhirnya Q sama dengan 60. Kenapa bisa Q sama dengan 60? Karena caranya 200 sama dengan 500 dikurangi 5Q. 500 kita pindah ruas ke kiri jadi min 500. 200 dikurangi 500 sama dengan min 5Q. 200 dikurangi 500 hasilnya min 300. Jadi min 300 sama dengan min 5Q. Min 5 kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi min 300 dibagi min 5 sama dengan Q. Min 300 dibagi min 5 sama dengan 60. Jadi Q sama dengan 60. Sehingga pada harga 200, jumlah barang yang diminta adalah 60 unit. Lanjut, maka surplus konsumen sama dengan integral tertentu dari 0 sampai 60 dari fungsi 500 dikurangi 5Q terhadap Q dikurangi 200 dikali 60. Maka surplus konsumen sama dengan 500Q dikurangi 5/2Q kuadrat dari 0 sampai 60. Dikurangi 12.000 sama dengan 500 dikali 60 itu 30.000 dikurangi 5/2 dikali 60 kuadrat itu 9.000 dikurangi 12.000, maka hasilnya ialah 9.000. Terakhir, saya menggunakan diferensial. Dalam soal F, kita harus mencari MC minimum. Dengan menggunakan diferensial, saya menentukan titik di mana biaya marginal mencapai nilai minimum, sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah produksi yang paling efisien. Dalam matematika, nilai minimum berarti turunan pertama, yaitu 0. Oke, kita jawab soalnya. Diketahui fungsi biaya marginal sama dengan 4Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 100. Untuk mencari nilai minimum dilakukan turunan pertama sehingga diperoleh 8Q dikurangi 8. Karena syarat minimum adalah turunan pertama sama dengan 0, maka 8Q dikurangi 8 sama dengan 0 sehingga Q sama dengan 1. Sekarang, nilai Q dimasukkan ke fungsi MC. 4 dikali 1 kuadrat
dikurangi 8 dikali 1 ditambah 100. Sehingga biaya marginal minimum adalah 96. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya marginal minimum terjadi saat jumlah produksi 1 unit dengan nilai biaya sebesar 96. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa matematika sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan pemaparan dari seluruh kelompok, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep matematika membantu menjelaskan perilaku ekonomi dan menjadi dasar dalam menentukan keputusan yang paling efisien. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.